Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, ibu-ibu speaker Jemaat GKE Kereng Bengkirai yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dalam sukacita pada sore hari ini, Jumat 22 Mei 2020, kita mengadakan ibadah streaming yang diikuti oleh ibu-ibu di rumah. Pada hari ini, ibadah kita dilayani oleh Ibu Pendeta Mastiur MAT Tambunan STH, Liturgus Nyonya Kartini, Singer Nyonya Epi Handayani, dan Nyonya Tri Margini. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dalam saat teduh. Mari kita sama berdiri, kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita sambut dengan pujian dan syukur persembahan berkat kemurahan-Mu.
Mari kita bersama-sama berdoa, mengucapkan syukur kepada kita, pada Tuhan. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ibu-ibu beribadah di dalam rumah tangga kami masing-masing dengan sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tuntun bagi yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan, kuasai hati mulut pendengaran kami, sehingga firman-Mu bertambah dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga semuanya boleh menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, dan pula agar melalui ibadah kami ini, hidup kami dikuatkan dengan penuh kesetiaan, memelihara janji dan perintah Tuhan, serta mampu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, serta sukacita. Kami berdoa juga, walaupun sekarang ini kami di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini, kami semakin hari mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang kami rasakan, begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan pujian sukacita, Yesus kekasih jiwaku. Pemberitaan firman Tuhan dan langsung doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Sebelum kita bersama masuk pada pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kebesaran Tuhan nyata hadir di tengah dunia, mengurapi, memberkati kami sekalian. Sehingga kasih daripada Tuhan telah memperdamaikan kami, melepaskan belenggu upah dosa, yaitu maut, dengan kemenangan Yesus di kayu salib, melewati kebangkitannya dari antara orang mati. Firman-Mu Tuhan sebentar bersama kami akan renungkan. Biarlah Engkau memperlengkapi kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada kita semuanya, pada saat ini kita akan bersama membuka bagian Alkitab kita, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 12 dengan judul Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkata Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Baiklah, kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Amin. Ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kasih Tuhan ada beserta kita semuanya pada saat ini. Nah, saudara-saudara, judul yang boleh kita dengar pada saat ini boleh tersampaikan adalah tetap setia sampai akhir. Saudara-saudara, kesetiaan itu sering dikaitkan ya dengan hubungan di antara 2 manusia. Baik kalau dia berbicara soal hubungan cinta seorang kepada yang lain, atau juga berbicara tentang persahabatan, hubungan kerja, termasuk juga ya hubungan dengan Tuhan.
Nah, tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang demikian. Hal kesetiaan ibarat barang langka. Tetapi tunggu dulu. Tapi bukan berarti bahwa tidak ada dan tidak bisa dipertahankan, kan? Ini menjadi pertanyaan sekaligus tantangan yang sebetulnya menggelitik diri kita kalau mau berbicara perihal kesetiaan. Coba kita lihat dulu, hal apa yang biasa yang menyertai kesetiaan pada seseorang itu secara umum yang bisa kita perhatikan. Biasanya, hal yang pertama, orang ini tidaklah mudah berpaling oleh sebab apapun, ya. Tidak mudah berpaling oleh sebab apapun. Lalu kedua, tidak melekatkan diri dengan keinginan menyimpang. Ya, kadang-kadang kan ada keinginan pada diri manusia itu berkeinginan sesuatu, padahal dia tahu itu tidak pas, itu tidak benar, tapi kok ada rasa untuk ke sana. Nah, orang yang ada pada jalur kesetiaan itu berupaya tidak ingin menyimpang ke sana. Dia tetap pada jalurnya. Nah, yang ketiga, kalau dia diberi kepercayaan dengan tanggung jawab menjaga hubungan itu, maka ia akan melakukannya itu tidak tanpa paksaan. Bahkan bukan karena dipaksa, ada ketulusan dalam dirinya. Dan yang tidak kalah penting itu apa? Yang tidak kalah penting yang harus kita sama lihat sebenarnya ya, ketika secara bersama-sama, jadi tidak hanya satu pihak, ketika dikatakan bersama-sama, membangun rasa percaya kepada yang lain dan tetap memupuk pada dirinya untuk dipercayai. Ini hal yang penting, karena dari situ akan jelas terlihat nilai kesetiaan pada seseorang. Nah, jadi saudara-saudara, ibu-ibu, kaum perempuan yang diberkati dalam Tuhan, sebenarnya kalau bicara kesetiaan itu harusnya bukan kata pemanis ya, yang terucap lewat bibir mulut kita. Karena ini adalah satu hal sikap yang diperlihatkan dari sifat seseorang yang bukan hanya sebatas perkataan, tapi juga disertai dengan perbuatan. Harus dilakukan, harus dikerjakan gitu. Bahkan kesetiaan boleh kita akui itu mampu menghilangkan rasa keraguannya seseorang kepada yang lain. Karena ketika seorang itu dapat dipercayai, ia akan menghargai dengan sangat. Ia akan mampu melihat sebagai di luar batas dirinya untuk bersedia melakukan sesuatu. Tapi dalam tanda kutip ya memang hal yang baik, hal yang benar. Jadi bukan atas batas, oh sewaktu-waktulah aku bisa tunjukkan kesetiaan ini ya, karena sesuatulah aku bersedia mengerjakan itu. Harusnya tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cobalah dulu kita bersama melihat dari diri pribadi Allah. Berbicara kesetiaan, ini ternyata adalah suatu hal yang kita lihat sebagai tabiat diri Allah, karakter diri Allah. Kalau Mazmur 33 ayat 4 itu digambarkan dengan jelas, saudara-saudara. Ada muatan perjuangan untuk memberi kasih keselamatan daripadanya. Cara dia itu merangkul manusia kembali pada hak yang ia sudah beri awalnya, hanya karena dosa itu membuat manusia ini kan jauh dari Allah ya. Tapi dia bersedia berinisiatif dengan kesetiaannya, dengan rencananya, dengan pekerjaannya, dengan perjuangannya, hanya untuk kata manusia diselamatkan kembali. Nah, kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan keselamatan itu dijanjikan kepada setiap orang yang setia. Saudara, dan ini juga berlaku pada panggilan hamba-hambanya. Orang-orang yang dia pakai, orang-orang yang dia memang utus, orang-orang yang bekerja atas tanda syukur karena keselamatan telah dia terima. Mari kita bersama melihat kembali ketika bicara kesetiaan, apa lawannya? Ketidaksetiaan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya bagaimana Alkitab berbicara sebelum kita masuk pada bagian firman ini, pada nas bacaan kita tadi. Dalam Alkitab juga dikisahkan kalau bicara kesetiaan,
yang pertama Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dikenal sebagai orang pejuang di jalan Tuhan. Dia pelayan Tuhan, karena pelayanannya apa yang terjadi? Dia dipenjara, dia dipersalahkan oleh sesuatu hal yang sebetulnya dia melakukan kebenaran dalam penyampaian kabar baik supaya orang lain menerima jalan keselamatan daripada Allah. Tetapi kalau dilihat dari akhir yang dia lakukan, apakah dia setengah jalan melakukannya? Tidak. Tapi dia berjuang itu sampai akhir. Dengan kata lain, dia setia. Bisa nanti dilihat ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Lalu tokoh yang kedua dalam Perjanjian Lama, Daniel. Daniel ini adalah orang yang diminta untuk menyembah dewa. Padahal kita tahu Daniel adalah orang yang menyembah Tuhan Allah. Tapi raja memaksanya untuk menyembah dewa mereka. Karena ketidakmauannya untuk melakukan yang raja minta, apa yang terjadi? Dia dipaksa masuk ke gua singa. Supaya dengan maksud dia melakukan apa yang raja minta. Tapi hasil akhirnya apa? Masihkah dia setia? Setia. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu dua tokoh. Kalau bicara ketidaksetiaan, satu sajalah kita ambil. Siapa yang kita kenal? Dan sangat terkenal dalam Alkitab ceritanya. Karena ia tidak setia dengan pelayanannya kepada Yesus. Yudas Iskariot. Ini orang sangat kelihatan ketidaksetiaannya. Diam-diam dia menjual Yesus, diam-diam dia menyerahkan Yesus yang sudah tahu bahwa Yesus ini adalah gurunya, pembimbingnya, pendampingnya, yang membawa dia kepada jalan hal yang baik. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot hanya karena 30 uang keping perak, dia menjual Yesus. Syukur-syukur dia menyesal ya. Tapi sayangnya penyesalannya salah jalan. Dia bunuh diri. Tidak baik untuk diikuti. Nah, ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang sebenarnya membuka mata kita. Kalau tadi hal umum, lalu kemudian secara khusus secara Alkitab kita lihat bicara kesetiaan dan ketidaksetiaan, ternyata ya, kalau orang-orang yang sudah ikut Tuhan Yesus itu tidak lepas juga akan mengalami keadaan proses hidupnya akan diuji soal kesetiaannya. Karena memang panggilan kita tiap-tiap pribadi itu beda-beda, perannya saja yang berbeda, tapi tanggung jawabnya sama, melayani Tuhan dengan hidupnya. Itu panggilan Injili untuk kita semuanya. Nah, lalu dengan demikian, ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau setiap orang itu bisa akan diuji. Tidak tunggu kapan waktunya, tidak tunggu seperti apa keadaannya. Dan salah satunya kita lihat keadaan kita sekarang saja. Ini sudah terjadi. Banyak hal yang diuji dari diri kita, kesabarannya kita, pengertiannya kita, rasa pada diri kita, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang ketika bicara tentang keadaan diri kita dengan Tuhan, sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini, dengan tugas kita, akhirnya menjadi suatu tantangan. Apakah masih tetap perkataan kita tetap memperkatakan Tuhan tetap baik akan melindungi kami? Akankah perbuatan kita tetap memperlihatkan satu tindakan yang tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan harapkan? Ataukah tetapkah pikiran kita pada hal-hal yang akan merancangkan suatu hal sekalipun dalam keadaan terdesak? Dan ini penting ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan Nabi Elia dan Elisa dalam bacaan kita? Apa yang dialaminya? Diujikah kesetiaannya? Tadi sudah dikatakan, sekalipun menjadi pengikut Kristus ternyata tetap diuji. Nah, kalau memang dia diuji juga, ternyata ini berlaku kepada Elisa. Apa yang mau kita lihat dari pribadi Elisa? Sebenarnya Tuhan ketika memanggil dan memilih dia menjadi pelayannya, secara lengkap nanti silahkan buka dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21.
Melewati Elia, Allah percayakan Elisa dipanggil menjadi pelayannya. Siapa Elia? Elisa. Elisa itu seorang petani. Ketika dipanggil dalam panggilan pelayanannya, dia sedang mengerjakan tugas pekerjaannya, dan sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan, dia diketahui punya pribadi yang baik. Dia menaruh hormat kepada orang tuanya, dia mengasihi saudara-saudaranya, bahkan dalam tindak tanduk pelayanannya pun dia sungguh memperlihatkan identitas kesetiaan sebagai utusannya Tuhan, pelayan Tuhan. Dan ini terbukti ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan, nilai kesetiaan sampai akhir itu penting. Bahwa ketika 3 kali pun Elia bertanya kepada Elisa dengan memintanya, berhentilah di sini. Dengan kata lain, tidak usah lagi lah ikut dia gitu ya. Tapi dengan 3 kali jawaban itu juga, Elisa menjawab bahwa dia mau tetap tinggal bersama Elia dengan pelayanannya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari hasil kesetiaan itu, Elisa mendapatkan kesempatan tanggung jawab yang lebih besar. Dengan perkara kecil dia bisa menyelesaikannya. Maka Tuhan Allah memberikan hal yang lebih besar dengan pelayanan selanjutnya. Nah, berarti apa yang menjadikan kita pada saat ini untuk direnungkan, ibu-ibu yang diberkati dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kesetiaan sampai akhir. Pertama, bahwa kalau kita bicara kesetiaan yang kita bangun dalam hubungan di tengah dunia ini, tentu semua itu akan melewati proses, akan diproses ya. Tetapi proses itu tidak hanya semata-mata memperlihatkan, oh ini hanya sumber informasi, bahwa aku sudah setia loh. Atau mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah setia loh. Karena berbicara soal kesetiaan itu adalah hal yang ingin memberitahukan orang akan siap diasah lewat proses waktu yang berjalan. Yang kedua, demikian pula kesetiaan rohani pada Tuhan. Bagaimana seseorang itu dilatih setia cari tahu apa kehendak Tuhan. Baca firman Tuhan, jauhi hal-hal yang buat kita terjerat dosa ketidaksetiaan. Karena orang di luar kesetiaan pasti jatuh kepada ketidaksetiaan. Orang yang ada pada ketidaksetiaan, maka mahkota kehidupan itu tidak ada padanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu harapan kita tidak semua kita ingin jatuh pada ketidaksetiaan. Seorang perempuan ingin menjaga keluarganya. Seorang perempuan ingin menjadikan keluarganya sebagai suatu hal yang boleh tetap bekerja melayani Tuhan dengan peran masing-masing. Tetaplah menjadi pribadi dengan menunjukkan kesediaan di proses. Karena melewati kesetiaan ini memberi kita kesempatan untuk selalu terlibat hadir dalam janji Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal kelak. Tuhan mengasihi kita semuanya dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan besar bagi kami semuanya. Siapakah yang dapat memperhitungkan semuanya itu? Secara khusus kaum perempuan kembali diingatkan soal panggilan tugas pelayanannya. Dan tanggung jawab bahwa kesetiaan itu berlaku sampai akhir. Biarlah kami semuanya pada saat ini Tuhan yang mendengarkan, yang ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan ini, adalah pribadi yang sangat dikenal oleh Tuhan. Adalah setiap pribadi yang boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tetap selalu mau belajar berjuang sampai akhir, tanpa dibatasi ruang waktu, tanpa juga dibatasi oleh keadaan yang sedang dialami. Karena kami percaya keselamatan itulah yang mendorong kami untuk menjaga perkataan kami, untuk mengambil sikap yang benar dalam kebenaran Tuhan, untuk memikirkan rancangan yang baik untuk hari yang ke depan. Bukan hanya apa yang kami harapkan dari orang lain berlakukan untuk kami, tapi apa yang juga seharusnya kami perlakukan kepada orang lain, dalam rangka kami menjaga dengan baik hubungan itu,
dalam rangka kami mempertunjukkan bukti setia kesetiaannya anak-anak Tuhan terhadap orang-orang di sekelilingnya, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam syafaat bersama saat ini kami doakan perhimpunan kaum perempuan-Mu yang saat ini boleh beribadah di tempat masing-masing. Biarlah mereka tetap merasakan lawatan tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menjaga keluarga mereka. Biarlah Tuhan tetap memberi jalan terbaik untuk setiap kehidupan kami sekalian. Demikian juga untuk setiap pelayanan ke depan Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami rindu terlibat kembali dalam satu persekutuan bersama di rumah Tuhan. Dalam pertemuan bersama di tempat yang membuat kami boleh menyatakan syukur kami, pujian kami, dengarkan firman-Mu. Tapi kami percaya keterbatasan ini tidak menghalangi kami, meniadakan, mengurangi berkat Tuhan yang sungguh mengalir terus dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak, orang-orang terkasih, dan setiap pihak yang boleh membuat kami mendoakan mereka dalam kesukacitaan mereka, dalam keterbelengguan mereka. Lebih lagi, tidak kami lupa Tuhan untuk berdoa pemerintahan yang ada saat ini, yang dengan berjuang keras, yang ingin melakukan terbaik, berbagai pihak yang membuat keadaan kami boleh segera berakhir dengan seperti mana yang kami harapkan. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini bisa selesai sebagaimana yang diharapkan. Apa yang menjadikan kendala di dalamnya, Tuhan juga percayakan pihak-pihak terkait menemukan solusi jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap keadaan ini Tuhan. Kami juga belajar untuk menaruh taat setia kami kepada sebuah aturan, kepada setiap hal yang memberikan kami belajar bersaksi tentang anak-anak Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan persekutuan kami hari ini nyata dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang tetap merancangkan hal yang terbaik untuk masa depan kami semua tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan akan sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan syukur kita. Adapun pengantar persembahan yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Terima kasih Tuhan atas segala kebajikan-Mu. Kami mau mempersembahkan syukur kepadamu. Berkati dan terimalah persembahan syukur kami, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Berkati pula masing-masing kami yang telah memberi dengan sukarela dan sukacita. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari pujian, yaitu sebagai lagu penutup yang berjudul El Shaddai. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Ada pengumuman dari pengurus SPPR Bethesda. Yang pertama, ibadah streaming SPPR Bethesda dilaksanakan setiap hari Jumat secara mandiri di rumah masing-masing melalui video streaming yang akan dikirim 1 hari sebelumnya. Kedua, persembahan syukur ibadah bila ada dapat dikumpulkan ke Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Tereng Bangkirai setiap hari kerja atau dapat langsung diserahkan melalui pengurus SPPR yang berdekatan dengan tempat tinggal
dengan amplop persembahan yang sudah disediakan oleh pengurus SPPR. 3. Untuk petugas ibadah streaming selanjutnya akan dikonfirmasi oleh pengurus bagi anggota yang bersedia ambil bagian dalam pelayanan. Apabila ada hal yang kurang dipahami dapat menghubungi pengurus SPPR. 1. Sekretaris SPPR Nyonya Tri Margini Yandi Aden dengan nomor HP-nya 0852 4901 1189. Kedua, Koordinator Bidang Kerohanian Nyonya Luliana Eptito dengan nomor HP 0821 4880 9974. Sekian pengumuman dari pengurus SPPR. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.